Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Rabi'atul Adawiyah, seorang wali Allah yang patut jadi inspirasi wanita. Rabi'atul Adawiyah atau nama sebenar beliau adalah Al-Khair binti Ismail Al-Adawiyah. Telah tergolong dalam senerai wanita sufi yang terkenal dalam sejarah Islam. Beliau dilahirkan sekitar awal kurun kedua Hijrah, ialah pada tahun 99 Hijriah atau 717 Masehi, berhampiran kota Basrah di Irak, dan meninggal dunia di kota itu juga pada tahun 185 Hijriah atau 801 Masehi. Beliau lahir dalam sebuah keluarga yang miskin dari segi kebendaan dan harta, namun kaya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semasa beliau kecil, beliau hidup seperti kanak-kanak biasa yang selalu bermain dan sebagainya. Akan tetapi ada yang menyatakan bahwa kebijaksanaan Rabi'atul Adawiyah sudah tersebar sejak beliau kecil. Diceritakan bahwa Rabi'ah menghafal Al-Quran pada usia 10 tahun. Rabi'ah sering dibawa beribadah dan bermunajat oleh ayahnya sejak kecil di masjid berdekatan pinggiran kota Basrah. Tidak banyak catatan tentang keluarga Rabi'atul Adawiyah. Antara yang tercatat dalam kitab-kitab ialah Rabi'atul Adawiyah telah dididik oleh ayahnya untuk menjadi muslimah yang berjiwa bersih. Pendidikan yang diberikan oleh ayahnya kepada Rabi'atul Adawiyah adalah bersumberkan Al-Quranul Karim. Kesannya, Rabi'ah berjaya menghafal Al-Quran dan menghayati isi kandungan Al-Quran. Sejak kecil, Rabi'ah sememangnya berjiwa halus serta mempunyai keyakinan yang tinggi dan keimanan yang amat mendalam. Namun, menjelang kedewasaannya, kehidupannya menjadi sempit dan susah. Keadaan itu semakin buruk setelah ibu dan ayahnya meninggal dunia. Rabi'ah juga tidak tak terkecuali daripada ujian Allah Ta'ala untuk membuktikan keteguhan imannya. Ada riwayat yang mengatakan beliau telah terjebak dalam kancah maksiat. Namun dengan limpah hidayah Allah serta asas keimanan yang belum padam di hatinya, dia dipermudahkan oleh Allah Ta'ala untuk kembali bertaubat. Babak-babak taubat Rabi'ah Al-Adawiyah inilah yang sangat berguna buat kita semua untuk diambil i'tibar dan pengajaran. Kesufian Rabi'atul Adawiyah. Rabi'atul Adawiyah merupakan orang pertama yang mengalunkan irama cinta ilahi. Hal ini karena generasi sebelumnya merintis aliran Islam berdasarkan rasa takut dan pengharapan kepada Allah
seperti yang diajarkan oleh Al-Imam Hasan Al-Basri. Manakala Rabi'atul Adawiyah mempelopori rasa tulus, ikhlas serta cinta kepada Allah Ta'ala, sikap dan pandangan Rabi'atul Adawiyah tentang cinta dapat dipahami dari kata-katanya, baik yang langsung maupun yang disandarkan kepadanya. Beliau memperkayakan penulisan Islam dengan kisah-kisah pengalaman sufinya dalam sajak-sajak yang tinggi nilai bahasanya. Rabi'atul Adawiyah juga mempopulerkan konsep mahabbah dalam kalangan ahli sufi. Konsep ini dibahagiakan kepada berikut. Pertama adalah memeluk kepatuhan kepada Allah dan membenci sikap melawannya. Kedua adalah menyerahkan seluruh diri kepada yang dikasihi. Dan ketiga adalah mengosongkan hati dari segala-galanya kecuali yang dikasihi. Abu Nasar As-Saraj At-Tusi mengatakan, cinta para sufi dan ma'rifat itu timbul dari pandangan dan pengetahuan mereka tentang cinta abadi dan tanpa mengharap balasan dari Allah Ta'ala. Cinta itu timbul tanpa ada maksud dan tujuan apapun. Apa yang diajarkan Rabi'ah melalui konsep mahabbah ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan apa yang diajarkan oleh Hasan Al-Basri dengan konsep khauf atau takut dan konsep roja atau sebuah harapan. Cinta Rabi'atul Adawiyah kepada Allah sebegitu kuat membelenggu hatinya, sehingga hatinya pun tidak mampu untuk berpaling kepada selain Allah. Pernah suatu ketika Rabi'ah ditanya, "Wahai Rabi'ah, apakah Rabi'ah tidak mencintai Rasul?" Ia menjawab, "Ya, aku sangat mencintainya. Tetapi cintaku kepada Pencipta membuat aku berpaling dari mencintai makhluknya. Allah adalah teman sekaligus kekasih buat Rabi'atul Adawiyah. Sehingga kemana saja Rabi'ah pergi, hanya Allah saja yang ada dalam hatinya. Dia mencintai Allah dengan sepenuh hati dan keimanannya. Disebabkan kecintaannya kepada Allah Ta'ala terlalu mendalam, Rabi'ah merelakan dirinya menjadi gadis abadi. Dia tidak mau menikah bukan karena tidak ada yang meminangnya, tetapi dia memilih kegadisan abadi karena tidak tertarik dengan kenikmatan hidup duniawi. Ketika Rabi'ah ditanya, "Kenapa engkau tidak menikah, wahai Rabi'ah?" Rabi'ah menjawab, "Tidak ada tempat di hatiku kecuali untuk kekasih sejatiku." Rabi'ah menyembah Tuhan dengan penuh cinta dan kerinduan yang sukar untuk diluahkan melalui pena, diungkapkan melalui pemahaman pada pandangan Rabi'ah. Cinta pada Penciptanya adalah kehidupan spiritual. Cinta berasal daripada Allah dan untuk Allah Ta'ala. 5 sifat Rabi'ah Al-Adawiyah yang patut dicontoh. 1. Melazimi taubat. Sewaktu di istana, Rabi'ah menjadi penghibur yang digemari raja. Ada riwayat mengatakan beliau sudah terjebak dalam kancah dosa.
Namun dengan limpah hidayah, beliau mulai insaf dan kembali mengingat Allah. Di kesunyian malam, Rabi'ah bermunajat setulus hati kepada Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, aku berlindung dari Engkau. Aku berlindung diri kepada Engkau daripada segala yang ada yang boleh memesongkan diri daripadamu, daripada segala pendinding yang boleh mendinding antara aku dengan Engkau. Tuhanku, bintang-bintang telah menjelma indah, mata telah tidur nyenyak, semua pemilik telah menutup pintunya, dan inilah dudukku di hadapanmu. Sekalian manusia telah tidur dan semua orang telah lalai dengan hiburannya. Yang tinggal hanya Rabi'ah yang banyak kesalahan di hadapanmu. Maka semoga Engkau berikan suatu pandangan kepadanya yang akan menahannya daripada tidur, supaya dia dapat terkhidmah kepadamu. Kedua, bersyukur. Setelah Rabi'ah al-Adawiyah dibebaskan oleh sang raja, dia membuktikan kesyukurannya dengan meningkatkan amalan kerohaniannya. Dia dipimpin oleh seorang mursyid bernama Hasan al-Basri, dan akhirnya Rabi'atul Adawiyah telah beriktikad untuk menghambakan diri sepenuh masa terhadap penciptanya. 3. Zuhud. Rabi'ah al-Adawiyah menghabiskan sisa hidupnya untuk tinggal di dalam pondok kecil dan tidur berbantalkan serpihan tembikar dan berselimutkan tikar lurusuh. Tiada sekelumit pun rasa keduniaan yang membenam dalam hatinya. Suatu hari, seorang pencuri telah menyelinap masuk ke pondok Rabi'atul Adawiyah. Kemudian dia mendapati tiada apa-apa barang berharga. Sebelum keluar, Rabi'ah muncul dan menyuruh pencuri itu mengambil bekas air milik beliau untuk berwudu. Kemudian pencuri itu menunaikan sholat 2 rakaat. Ternyata pencuri tersebut merasakan sesuatu kemanisan dan kelezatan dalam jiwanya yang tidak pernah dirasa sebelumnya. Rabi'atul Adawiyah lantas berdoa, "Ya Allah, pencuri ini telah menceroboh masuk ke rumahku. Akan tetapi dia tidak menemui sebarang benda berharga untuk dicuri. Kemudian aku suruh dia berdiri di hadapanmu. Oleh itu janganlah engkau halang dia daripada memperoleh nikmat dan rahmatmu." 4. Cinta akan Allah. Kecintaan Rabi'atul Adawiyah kepada Allah sering diluahkan dalam kuntuman syair-syairnya. Di antaranya, "Aku mencintaimu dengan 2 cinta. Cinta karena diriku dan cinta karena dirimu. Cinta karena diriku adalah keadaan sentiasa mengingatmu. Cinta karena dirimu adalah keadaanmu mengungkapkan takbir hingga engkau kulihat, baik untuk ini maupun untuk itu. Pujian bukanlah bagiku, bagimu pujian untuk semua itu." Ada petikan syair yang mengatakan betapa pasrahnya hati beliau akan Tuhannya. "Kekasihku tiada menyamai kekasih lain biar bagaimanapun. Tiada selain dia dalam hatiku mempunyai tempat manapun.
kekasihku goib daripada penglihatanku dan pribadiku sekalipun. Akan tetapi dia tidak pernah goib di dalam hatiku walau sedikit pun. Pernah sekali Rabi'atul Adawiyah berdoa, jika aku menyembahmu karena takut daripada api nerakamu, maka bakarlah aku di dalamnya. Dan jika aku menyembahmu karena tamak kepada surgamu, maka haramkanlah aku daripadanya. Tetapi jika aku menyembahmu karena kecintaanku kepadamu, maka berikanlah aku balasan yang besar. Berilah aku melihat wajahmu yang maha besar dan maha mulia itu. 5. Berserah diri hanya kepada Allah. Menjelang akhir hayatnya, banyak sekali orang alim duduk mengelilinginya. Rabi'atul Adawiyah meminta kepada mereka, bangkit dan keluarlah, berikan jalan kepada pesuruh-pesuruh Allah yang maha agung. Maka semua orang bangkit dan keluar. Dan pada saat mereka menutup pintu, mereka mendengar suara Rabi'ah mengucapkan kalimat syahadah. Dan mereka mendengar sebuah suara, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu, berpuas-puaslah dengannya. Maka masuklah bersama golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Surah Al-Fajr ayat 27 sampai ayat 23 yang Arabnya adalah ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kesimpulan, Rabi'atul Adawiyah adalah ikon bagi muslimah yang meletakkan kecintaannya hanya kepada Allah Ta'ala. Sebagai manusia, kita tidak akan terlepas daripada melakukan dosa. Namun pengajaran yang besar dari kisah Rabi'atul Adawiyah adalah keikhlasan taubat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kisah yang bisa kami sampaikan, kisah Rabi'atul Adawiyah yang baik dan yang bagus untuk kita ambil hikmahnya, terlebih oleh kalangan wanita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.